Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sandy Aryadita dengan NPM 24782063. Oke, pada video kali ini saya akan membuat tugas video mata kuliah jaringan komputer 3, yaitu paket tracer investigate NAT operation, yaitu 6.2.7 ya. Di sini kita langsung masuk aja ya ke dalam ininya. Yang pertama-tama kita bakal beri nama terlebih dahulu. Nah, di sini sudah, kita bakal sampingkan terlebih dahulu. Nah, jadi pada bagian ini itu kita itu tidak disuruh apa ya namanya mengerjakan ya, tetapi kita itu disuruh menginvestigate. Berarti kita tuh disuruh mencari tahu ya, mencari tahu, kayak lebih ke eksperimen aja ya, lebih ke eksperimen, eh kayak lebih penyelidikan. Kayak ini kan ada objektifnya ya. Yang pertama itu kayak untuk menyelidiki sebuah operasi NAT di seluruh sebuah internet ya. Lalu untuk yang kedua itu adalah kegunaan kita untuk menyelidiki sebuah operasi NAT dari internet ya. Lalu yang selanjutnya ini itu adalah melakukan sebuah investigasi kepada, bukan kepada sih, investigasi lanjutan lah ya. Nah, jadi untuk skenario nya di sini itu adalah kita tuh melewatkan sebuah jaringan ya, menggunakan alamat MAC yang dapat berubah. Jadi alamat IP-nya ini juga dapat berubah ketika sebuah paket itu dapat diteruskan oleh sebuah perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT dalam sebuah aktivitas. Nah, jadi aktivitas ini juga kita itu akan menyelidiki apa yang akan terjadi pada sebuah alamat IP ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya untuk introduction yang pertama. Nah, jadi langkah yang pertama ini di sini kita akan membutuhkan beberapa menit ya agar semua datanya itu apa ya namanya terkirim ke jaringan dan terkonversi ya, dapat mempercepat sebuah proses dengan kita itu mengklik yang ada di sini nih, capture itu ya. Tapi janganlah ya, takutnya laptop kita nggak kuat, jadi lebih baik nggak usah. Nah, jadi di sini kita akan mencoba PDU terlebih dahulu ya. Di sini kita simulation dari mana ya? Coba PDU. Oh, ini ya. Ini. Lihat ini ya. Dari sini ke sini ya. Kita coba in progress. Kita tunggu. Masih progress. Atau enggak dia langsung kayak gini aja. Jalanin. Kita tunggu sampai beberapa menit ya. Kita capture sekali-sekali aja. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sampai benar-benar ada paket yang benar-benar terkirim. Ya. Di sini dia invalid. Coba kita dari D1 ke D2 ya. Dari D1 ini ke D2. Kita lihat dia sedang in progress. Nah, sini kita lihat ya. Gimana ya cara lihatnya? Show all. Kan. Ini. Coba pada window. Nah, sebenarnya kita tuh mau ngelihat IP-nya ya, tapi kenapa nggak bisa ya? Tar.
real time. Aduh, siapa, kita coba lagi dari D1 ke D2. Nah, successful. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk destination IP-nya itu ada di 10.255.255.255.253 ya. Jadi dia mengambil IP dari si router karena dia akan berada di gigabit Ethernet /0 ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu selanjutnya itu kita akan mencoba lagi ya ke arah router 2. Kita mencoba lagi dari sini ke router 2, itu apakah bisa? Nah, oke, bisa ya. Di sini kita ingin lihat IP-nya dapat berapa. Nah, di sini dapatnya dia 45 ya. Untuk TTL dia tetap 255 karena subnet masknya itu berarti 24 ya. 255. Iya, 24 ya. Jadi untuk destination-nya di sini sudah kita temukan ya. Lalu selanjutnya kita bakalan mencoba masuk ke router 2. Router 2 kita masuk ke CLI, enable, passwordnya itu class. Aduh, apa ya? Gede semua ini, caps lock apa ya? Sabar ya, saya cek. Wah iya, caps lock teman-teman. Sebentar. Berarti sebenarnya itu benar ya passwordnya. Kelas. Oke, benar ya. Nah, jadi di sini kita akan coba tampilkan jaringan. Tampilkan jaringan sertakan pol. Seperti ini ya. Aduh. Oh, salah. Tampilkan, jalankan, sertakan pol. Aduh, kenapa nih? Coba kita nggak bisa ya. Nah, jadi seperti inilah ya. Jadi intinya kita itu cuma ngecek doang ya untuk PDU nya. Lalu kita coba masuk ke bagian yang ketiga dulu aja ya, cloud feature. Bagian ketiga itu melakukan investigate lanjutan ya. Oke, kita di sini akan menjawab pertanyaannya aja langsung ya, biar mungkin dipercepat karena kita sudah di jam 1 malam ya. Karena besok akan ada jam kampus. Jadi yang pertama itu pertanyaannya, do the NAT translation table grow? Jadi pertanyaannya ini artinya adalah apakah tabel terjemahan NAT terus bertambah besar? Jadi mungkin untuk kalau jawaban saya ya itu iya. Kenapa? Karena dari entry itu dia tambahannya itu seiring dimulainya percakapan baru. Jadi apa ya, intinya IP itu kan dia harus menyesuaikan yang mana dia mengirim dan mana yang keluar, seperti itu sih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua,
itu adalah does WR have NAT dpol address. Jadi apakah WRS ini memiliki kumpulan alamat NAT? Jadi itu tidak, karena ya dia di sini itu menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat, seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, is this how the computer in the classroom connect to the internet? Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah seperti di cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Jawabannya hal ini itu tergantung dari infrastruktur setiap kampus ya. Jadi untuk caranya itu sebenarnya nggak sama untuk setiap kampus, tetapi itu caranya itu berbeda-beda. Cara mudah untuk memeriksanya itu adalah dengan kita menggunakan situs seperti https www org untuk menentukan sebuah komputer di ruang kelas ya. Kita coba deh akses ya, kita coba akses itu. Kita coba akses ke sini, apakah bisa? Nah, di sini ya tandanya itu di sini untuk mengakses sebuah IP itu menentukan apakah sebuah komputer di ruang kelas itu menggunakan IP yang sama. Nah, jadi kalian bisa di sini yang gunain IP-nya. Untuk IP address saya di sini itu adalah 103.11.11.98.137 ya. Itu. Nah, kita masuk aja ke sini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan what does NAT use for column of address and port. Jadi di sini tuh pertanyaannya jawabannya adalah apa ya? Kolom-kolom tersebut mungkin mencantumkan alamat global secara internal, karena sebuah alamat lokal itu internetnya berasal dari lokal eksternal ya, dan alamat global eksternal. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu adalah what are the network are inside global and inside local. Jadi pertanyaannya itu di manakah letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal. Nah, untuk jawaban saya di sini adalah alamat lokal internal itu berada di LAN ya. Dalam setiap domain, alamat global eksternal itu berasal dari tautan WAN ke internet dan internet ya. Jadi di sini itu selanjutnya adalah on the which device NAT service operating what do you have common. Jadi pertanyaan itu adalah layanan NAT itu beroperasi di perangkat apa saja sih, gitu kan? Apa kesamaannya yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Nah, jadi untuk perangkat yang ada itu kan WRS, R2 dan R4. Nah, itu semuanya terhubung menggunakan LAN internet ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP yang ditukarkan dengan sesama apa ya, yang lain, komputer lain. Nah, jadi mungkin pada video kali ini saya akhiri dan cukup sampai di sini aja. Saya mohon ampun atau mohon maaf jika masih ada kurang atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.